I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Perkenalkan, nama saya Fiona Febriana Manuela dengan NIM E105221068. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang politik dan kebijakan publik, yaitu pada bab 2. Dan ini untuk memenuhi syarat untuk memenuhi ujian akhir semester sosiologi politik. Baik, langsung saja. Merujuk pada pemikiran filsafat Aristoteles dalam bahasa Indonesia, kebaikan bersama tidak mungkin tercipta tanpa virtus. Virtus yang diartikan bukan hanya kebijakan semata, tetapi lebih luas dari itu, seperti keadilan, keberanian, solidaritas, serta kebijakan itu sendiri. Nah, berbagai keutamaan ini bukan hanya dilihat sebagai kualitas negara atau kota pada masa Yunani kuno atau polis yang pernah mengganda, tetapi suatu tindakan-tindakan atau tatanan yang membawa kebaikan bersama yang tidak hanya ditetapkan melalui penetapan hukum semata. Konsep itulah yang kemudian diambil oleh pemikiran modern seperti James Jenkins sebagai dasar tata negara republik. Dalam sejarah pemikiran politik, konsep ini dikenal sebagai tradisi civi virtus. Selanjutnya masuk kepada konsep-konsep politik. Dengan definisi tersebut, Aristoteles pun memandang bahwa politik sangat perlu membahas tentang warga negara sebagai etis dasar negara atau kota, karena baik buruknya suatu polis akan sangat berpengaruh pada kesepakatan tertentu di dalam masyarakat itu sendiri. Karenanya, agar tercipta kesepakatan yang seragam demi terciptanya tujuan polis, yakni kebaikan bersama, maka kesatuan maupun keragaman harus eksis di antara warga negaranya. Dan juga bicara tentang kebijakan publik, maka tentu saja kita akan bersinggung dengan apa yang disebut dengan pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ini biasanya para ahli akan melakukan beberapa rangkaian yang saling berkaitan melalui dari menetapkan masalah yang benar, merumuskan alternatif guna menyelesaikan masalah yang ada, menghitung kerugian dan keuntungan yang dapat tercipta dari alternatif kebijakan yang telah disusun sampai dengan pengambilan keputusan itu sendiri. Terus masuk pada pendekatan dalam studi kebijakan publik. Nah, dalam studi kebijakan publik ini berbagai scholars ilmu politik mengembangkan berbagai pendekatan teoritis dalam studi kebijakan publik. Secara singkat, pendekatan tersebut adalah seperti teori sistem, teori kelompok, teori elit, teori proses fungsional, dan juga teori kelembagaan. Nah, selanjutnya ada juga pada bagian terakhir formulasi, implementasi, dan evaluasi sebagai suatu proses kebijakan publik, yang dimana formulasi kebijakan atau sering juga disebut dengan perumusan kebijakan dapat dipandang sebagai kebijakan awal dari suatu rangkaian kegiatan dalam proses kebijakan publik. Nah, dalam perumusan kebijakan ini diupayakan para ahli serta Discussion atau Marquez akan bersinggungan minimal dengan upaya untuk merumuskan
permasalahan yang benar dan memutuskan sehingga dapat dikerjakan guna menyelesaikan permasalahan tertentu. Baik, sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih.